Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah pada hari yang mulia ini, pada hari bertepatan dengan hari Idul Adha, hari raya kurban umat muslim. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya berada di satu desa di daerah Brebes. Mudah-mudahan jadikan satu keberkahan, mudah-mudahan saya di desa ini bisa mendapatkan pusaka ya, sahabat Pusaka Jawa, sekalian hunting ya. Sahabat Pusaka Jawa yang lain bakar sate, saya hunting pusaka. Nah, kali ini saya akan membawa satu bilah dapur pusaka yang kemarin di video shot saya sudah saya tampilkan tapi masih dalam keadaan berkarat. Nah, ini adalah sudah saya mandikan, sudah saya bersihkan, sudah saya warangi, walaupun bukan saya yang memandikan tapi saya nyuruh orang di tukang merangi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, akan saya tunjukkan penampakan bagaimanakah hasil dari keris temuan ya. Karena saya bilang keris temuan, keris ini sahabat Pusaka Jawa ini didapat waktu penggalian pondasi pembangunan sebuah rumah. Ya, artinya ketika si tukang lagi gali ditemukan kerisnya, tapi pastinya tidak lengkap dengan ininya, cuman bilahnya saja sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini warongkonya kita bikinkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, biasanya antara temuan darat dan temuan sungai itu berbeda korosinya. Dan biasanya untuk temuan darat maupun temuan sungai pasti ada patinanya. Patina adalah karat yang menempel pada bilah pusaka atau keris yang susah untuk dihilangkan. Itu justru kalau di kelas-kelas museum itu patina itu tidak dihilangkan sebagai saksi sejarah, sebagai bukti nyata bahwasanya keris ini memang sudah lama. Seperti itu. Kalau orang tua ya untungnya ompong lah ya. Kalau enggak rambutnya beruban ya. Kalau enggak badannya sudah membungkuk, osteoporosis seperti itu. Nah, patina itu seperti itu. Jadi orang mau ngaku masih muda nggak bisa dilihat dari face-nya, rambutnya ataupun ketahuan. Nah, barang tua ataupun muda pun sama sahabat Pusaka Jawa. Pusaka akan bisa dilihat itu muda prosesan atau tua prosesan, apakah tua alami. Nah, ini adalah keris yang cukup wingit sahabat Pusaka Jawa dan tampilannya juga gagah berwibawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko sandang walikat atau orang Jawa Timur maupun orang Bali bilang kojongan. Kita lihat dari mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak kendit silang mirah. Untuk handle-nya adalah deder atau jejeran nunggak semingai Yogyakarta Wondo Banaran. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ini warongkonya baru kita bikin sahabat Pusaka Jawa. Jadi memang karena ini temuan, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tampilan bilahnya cukup gagah. Saya dekatkan, besinya sangat ciamik menurut saya. Bagi para pecinta untuk tosan aji pasti melihat besi-besi seperti ini sangat senang ya, karena apa, besinya ini membatu dan korosinya korosi alami karena umur sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, dapur apa ini dengan ricikan saya jelaskan. Gandik yang lugas, gandik yang polos, pejetan yang lajeng, kemudian di sini di tengah ini memakai odo-odo
Kalau kita raba di sini sahabat pusaka, terasa odo-odonya. Kemudian memakai pejetan yang lajeng, gandik lugas. Kemudian di sini juga ada ini ya, bilahnya lurus sahabat pusaka Jawa. Kemudian ini di sini memakai, di sini ada juga ripandan sahabat pusaka Jawa, cuman mungkin sudah korosi ya. Kemudian kita lihat lagi, saya itu kalau pakai kacamata malah bureng sahabat pusaka Jawa. Maklum karena faktor U ya. Karena saya selain minus silinder juga plus sahabat pusaka Jawa. Jadi kadang kalau untuk melihat ke kamera itu yang jarak dekat harusnya lebih enak dicopot sahabat pusaka Jawa. Nah, tadi saya sebutkan sahabat pusaka, saya dekatkan ke kamera ya, ciri-ciri dari dapur jalak dinding. Loh kok saya sebutkan? Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dengan bilah yang lurus, kemudian memakai odo-odo ya, ini memakai odo-odo, kemudian memakai pejetan atau blumbangan ya, kemudian di sini juga pasikutannya wangking. Pasikutannya wangking apa ya? Kalau orang bilang pasikutan wangking itu dari bawah ke atas semakin langsing sahabat pusaka Jawa. Kemudian biasanya juga memakai ripandan di sini. Cuman karena di sini sudah korosi, sudah sangat tua, jadi di sini tidak terlihat sahabat pusaka Jawa. Dan juga untuk jalak dinding biasanya memakai gusen di sini. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya mungkin orang akan melihat ini adalah dapur brojol karena tidak memakai tikel alis, gandingnya lugas. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, sahabat pusaka Jawa, saya perhatikan secara seksama, brojol itu tidak memakai odo-odo di bagian tengah di sini. Ini odo-odonya jelas terlihat, jelas kerasa ya, sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa bisa dilihat ya, ini ada patina sahabat pusaka Jawa. Patina adalah karat yang susah dihilangkan. Bahkan untuk para kolektor, patina itu dibiarkan saja. Karena jika dikikis habis, nanti bisa jadi terlihat seperti keris yang baru. Ataupun memang ada beberapa kolektor yang suka mending dihabiskan. Kadang patina itu memakan bilah sahabat pusaka Jawa. Kalau dihabiskan, ini bilahnya krowak, artinya apa ya? Memakan besi patina itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah Newgen. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4. Pertama pucukan bilah Newgen, Anggaba Kopong, kemudian Ambu Tutumo, kemudian Ngudup Gambir. Yang kelima Nugi Pinetet, yang keenam Ngumyang. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya sahabat pusaka Jawa ini, coba kita pakai mana ya? Bentar. Gonjonya ini ikutnya gonjo apa sahabat pusaka Jawa? Ya. Oh, gonjo kalau kita dilihat dari sini tidak lurus, jadi gonjonya ke bawah, berarti ini adalah di bagian belakang gonjo ini agak turun ke bawah, berarti ini adalah gonjo sebitrontal. Kita ketahui gonjo itu banyak, ada gonjo sebitrontal, gonjo wuwung, gonjo sepang, kelap lintah, gonjo wilut ya. Nah, ada yang bilang ada juga gonjo dungkul. Sahabat pusaka Jawa, ini adalah gonjo sebitrontal, tapi karena di sini terdapat pamor melumah yang full, ini ikutnya juga gonjo sekar sahabat pusaka Jawa. Dan kalau kita perhatikan di bagian gonjo ini ya, di sini ada bulatan-bulatan seperti mata kayu. Kalau orang bilang kayak under-under ya, yang di sini ada beberapa buah, ini tergolong pamor sumber sahabat pusaka Jawa. Nanti kita babar. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita cermati secara seksama pada bagian bilah ini, pamornya apa Mas? Oh, ini pamornya. Kita lihat sahabat pusaka Jawa, ini mungkin waktu zaman era itu pasti pamornya royal atau full. Tapi karena korosi, kalau kita lihat secara seksama, ini adalah pamornya pedaringan kebak sahabat pusaka Jawa. Ya, pamor pedaringan kebak. Pedaringan kebak mempunyai makna simbolik adalah terpenuhinya materi, atau makna simboliknya adalah kita menjadi orang yang mapan. Pedaringan kebak secara harfiah artinya adalah lumbung. Pedaringan itu lumbung padi, kebak yang penuh. Jadi kalau dulu orang dulu kan nyimpen padi itu kan di lumbung ya.
itu loji, ada yang mengatakan loji lumbung padi penuh. Kalau orang lumbung padinya penuh, kira-kira kaya apa tidak? Kalau sekarang mungkin ATM-nya penuh, tabungannya banyak, ya. Kalau orang sekarang kan tidak nyimpen beras yang banyak, tapi nyimpen tabungan yang banyak. Jadi makna filosofi dari Pedaringan Kebak adalah, makna simboliknya adalah menjadi orang yang kaya atau orang yang mapan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Pedaringan Kebak tergolong pamor lumah, lawan dari pamor miring. Siapa saja bisa memilikinya. Pedaringan Kebak tergolong pamor yang banyak dicari. Karena pamor Pedaringan Kebak adalah yang diimpi-impikan semua orang. Karena apa? Tuah atau angsarnya adalah, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor Pedaringan Kebak agar didekati oleh rezeki. Kenapa bilang begitu, Mas O? Jadi ketika sang empu membuat bilah pusaka ini, ya, dipesan oleh sang pemesan awal keris ini, itu doa dan harapannya jelas. Umumnya nih, saya datang ke empu, "Bu, saya tolong dibikinkan keris dengan dapur yang biar saya seorang pedagang ataupun saya ingin menjadi orang yang mapan secara materi." Sang empu pun akhirnya kan, "Kamu usahanya apa atau kamu profesinya apa?" Maka dibikinkan dapur dengan dapur, katakan jalak dinding pamor Pedaringan Kebak. Nah, pamor adalah lambang doa dan harapan dari sang empu. Ketika saya pengen rezekinya banyak, agar saya rezekinya mendekat sendiri ke saya. Karena banyak orang kerja capek, kerja keras, ternyata duitnya juga pas-pasan. Ada orang yang cuma di rumah saja, cekelan HP tok, tapi duitnya datang. Kan banyak sekarang, sahabat. Makanya sekarang banyak yang bilang kerja cerdas kalah dengan kerja keras kalah dengan kerja cerdas. Ya, nah, doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar didekati oleh rezeki. Jadi katakan kalau di Islam diisilah dengan surat-surat kayak amalan surat Waqiah, apa diisi dengan Asmaul Husna, ya Fatah, ya Rosak, ya Khoni, ya Mughni. Ya, karena empu kan empu adalah seorang spiritualis, seorang pemberi solusi. Ya, tapi dia diimplementasikan lewat karya. Dia juga seorang ahli skill dalam olah besi. Begitu, seni tempa. Jadi tidak cuman bagian mendoakan saja, tapi dia punya skill juga. Nah, itu kelebihannya dari sang empu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi sudah jelas, ya, artinya doa dan harapan adalah agar orang itu menjadi kaya. Pedaringan Kebak. Dan ada satu lagi, yaitu Pedaringan Kebak ada tuah yang tersembunyi, biasanya untuk protek atau untuk perlindungan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, siapa orangnya yang tidak ingin didekati rezeki? Karena rezeki itu kalau dikejar kadang lari, kalau belum rezekinya. Tapi kalau sudah rezekinya, kita di tempat saja datang sendiri. Nah, doa dari sang empu biar kita tidak begitu capek dalam mencari ekonomi, mencari rezeki, itu dia datang sendiri. Ya, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua di golongan orang-orang yang tersebut, yang dimudahkan oleh rezekinya. Karena level rezeki ada yang kasbi, ada yang bukan kasbi. Kalau kelasnya kita kasbi lah, lurut duit harus ikhtiar. Kalau kelasnya min aulia beda lagi, rezeki datang sendiri. Nah, ini tergolong agar kita dimudahkan rezeki dan didekati. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang pamor yang ada di Gonjo ini, yang berbentuk seperti mata kayu. Ya, kita hitung di sini dari ujung sini 1, 2, kemudian ada 3, 4, kayaknya ada 5 atau 6 ya. Cuman karena ini sudah lama, jadi agak tidak terlihat di bagian sininya. Di sini ada terlihat 2. Di sini yang terlihat ada 5. Itu adalah tergolong pamor sumber. Pamor sumber mempunyai makna filosofi agar kita rezekinya tidak pernah habis. Kita tahu sumber, tukang banyu kan keluar terus, ya. Jadi ini sinkron antara pamor di Bila dengan pamor di Gonjo ini, yaitu untuk kerezekian, agar rezeki kita selalu keluar, tidak pernah habis, tidak pernah kekurangan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa, menurut saya. Ini saya bilang ini sangat istimewa. Saya sendiri ketika dapat keris ini langsung sreg, karena kadang orang ketika sering memegang satu keris, sering memegang banyak keris, pasti ada rasa tek ataupun ada rasa yang kira-kira ini cocok buat saya, seperti itu.
yang lain enggak, ya seperti itu. Nah, ini saya pegang adem, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus ini, jalak dinding ini, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya sang empu memerintahkan kita, bukan memerintahkan, agar kita sadar bahwa apa yang ada di hidup di dunia ini, segala permasalahan kita selesaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ujung-ujungnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi apapun masalahnya kita minta perlindungan, minta semua masalah diselesaikan. Mempunyai keteguhan hati artinya kita tidak tergelincir untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Umpamanya kita punya hutang banyak, jangan sampai kita kepikiran buat maaf, nyipri, nyupang, ngepet, seperti itu. Nah, ini makna filosofinya seperti kedua, dapur lurus ini agar kita menjadi orang yang lurus, artinya dalam kehidupan tidak banyak menerjang norma agama maupun norma pemerintahan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat makna filosofi dari dapur keris jalak dinding, kita ketahui jalak adalah nama burung. Burungnya proporsional, artinya tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Jalak sendiri ketika mencari makan itu dia simbiosis mutualisme. Kenapa simbiosis mutualisme? Jalak yang hidup di liar, di alam liar, itu memakan kutu di punggung kerbau. Si kerbau merasa terima kasih, matur nuwun jalak, kalau bisa ngomong ya, karena kutu kan bikin gatel, dipatok-patokan. Nah, si jalak dapat kenyang, si kerbau dapat tidak gatal badannya, kutunya pada hilang. Jadi diharapkan ya, si pemilik dapur jalak dinding ini juga ketika dalam mencari nafkah tidak saling sikut, tidak saling curang, seperti itu. Jadi fair. Ya, kemudian kita tiru sifat jalak. Dia esentrik atau cekatan. Apa ya bahasanya? Jentrak-jentrik apa ya di sini ya? Jentrak-jentrik apa ya? Apa ya namanya? Lincah, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ketika dalam mencari makan dia lincah. Pintar mengambil kesempatan, ya, pintar melihat peluang, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur jalak, ya, dari dapur jalak dinding ini dengan pamor dwiwarno, yaitu pamor pedaringan kebak dan pamor sumber, adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris awal ini adalah agar si pemilik dapur keris jalak ini itu menjadi orang yang mapan, orang yang tercukupi secara materi, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dia dalam mencari rezeki itu tidak bersusah payah, didekati oleh rezeki, dia juga rezekinya tidak pernah habis, karena di sini ada doa dari sang empu berbentuk pamor sumber, seperti itu. Jadi sudah didekati rezeki, tapi rezekinya ngetuk terus, berarti tidak pernah habis, ya. Kemudian dia juga mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, di sini anginnya besar sekali, sahabat Pusaka Jawa, sampai berterbangan, ya. Ini di sini, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat dari besinya, sahabat Pusaka Jawa, besinya ini warnanya hitam kebiruan, ya. Kemudian kalau lihat urat-uratnya seperti air laut, ini adalah jenis besi karangkijang, sahabat Pusaka. Karangkijang banyak orang bilang namanya pendetanya besi. Kalau bicara pendeta berarti kayak kepalane atau yang dituakan di besi. Karena di buku besi itu besi karangkijang nomor 1 yang dibahas. Baru nomor 2-nya besi pulosani, baru yang lainnya. Ada besi walulin, ada besi katup, ya kan, banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tuah atau angsar dari besi karangkijang adalah tuahnya dingin dan ampuh. Artinya dingin, ketika dibuat pusaka itu tidak bikin panas, sahabat Pusaka Jawa. Karena ada beberapa yang pusaka dipegang panasan. Saya pernah punya, ya, bahkan mungkin masih, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi sang empu pun ketika membuat keris ini sudah mendesain dari awal agar yang punya keris ini itu hawanya tenang, dingin, adem. Kemudian ampuh artinya di sini saling mendukung antara doa dari sang empu agar lebih terasa manfaatnya.
lebih terasa doa yang disematkan pada sang empu. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya yang kaku dan wingit, ya ini kan pasikutannya kaku dan wingit, kemudian bilahnya yang berukuran sedang, sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya berukuran sedang. Ya, kemudian kalau kita lihat dari pamornya ini pandes, ya, kemudian lumer juga. Penampakan pamornya juga di sini lembut serta kusem atau kelem, ya. Kemudian kalau kita lihat dari gandiknya ini yang tidak begitu tinggi tapi agak miring, juga di gonjonya ini, gonjonya di sirah cicaknya itu berbentuk lonjong, ya, pendek dan lonjong, sahabat Pusaka Jawa. Ini ikutnya adalah besinya juga membatu. Ini besinya membatu, sahabat Pusaka Jawa, tak dekatkan. Ya, besinya membatu, peksinya juga kotak. Ya, ini adalah tangguhnya tangguh Singosari, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pendiri Singosari yang sangat terkenal legendanya dengan keris empu gandringnya, yaitu Ken Angrok. Ya, Ken Angrok itu pada sejarahnya itu dia ingin menjadi seorang raja. Tapi di situ ada satu mitos bahwasanya dia akan menjadi raja ketika dia bisa menikahi perempuan yang mempunyai wahyu keprabon. Ya, ada memang perempuan yang ketiban wahyu keprabon. Nah, kebetulan sahabat Pusaka Jawa pada saat itu di Tumapel itu ada yang namanya Tunggul Ametung dan mempunyai istri Ken Dedes. Konon katanya Ken Dedes orangnya sangat cantik sekali, orangnya putih. Wis pokoknya ayu lah. Wis pokoknya nenek wis cerita ayu. Pada satu waktu Ken Dedes, waktu itu Ken Arok jadi prajurit di Tumapel. Ya, melihat Ken Dedes turun dari kuda itu tersibak, kemudian memancarkan nur di bagian ya wis lah ya gitu, memancarkan cahaya. Dan di situ Ken Angrok yakin bahwasanya dengan menikahi Ken Dedes dia bisa mencapai menjadi raja, walaupun dengan cara yang kurang bagus, yaitu dengan cara membunuh Tunggul Ametung lewat keris pusakanya, yaitu keris empu gandring, yaitu keris yang dibuat oleh sang empu yang namanya empu gandring. Kalau untuk dapurnya belum begitu jelas apakah dapur keris itu. Kemudian singkat cerita, keris itu belum jadi, masih setengah jadi, dan Ken Angrok sudah sangat kesal karena kalau ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 3 bulan, kemudian mendatangi belum jadi. Akhirnya Ken Angrok kesal, ditusukkanlah kepada empu gandring. Empu gandring sebelum meninggal dia menyumpahi bahwasanya nanti kamu Ken Angrok akan meninggal dengan keris ini. Dan kejadian setelah dia menjadi raja pun akhirnya dia dibunuh oleh anaknya Tunggul Ametung yang dari Ken Dedes. Nah, singkat cerita Ken Angrok pun bisa menikahi Ken Dedes. Kemudian dia menjadi raja pertama Singosari pada tahun 1222 sampai 1247, kurang lebih 25 tahun. Singosari mempunyai 4 raja, sahabat Pusaka Jawa. Yang pertama adalah Ken Angrok, kemudian yang kedua adalah Anusapati, yang ketiga adalah Wikrawardhana, kemudian yang keempat adalah Kertanegara. Ya. Untuk Anusapati menjabat sekitar 21 tahun, yaitu di tahun 1227 peninggal Ken Angrok sampai dengan 1248. Untuk Wisnuwardhana dari tahun 1248 sampai 1268, berarti sekitar 20 tahun, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk Kertanegara yaitu 1268 sampai 1292. Kerajaan Singosari sendiri itu berarti masa pemerintahannya kurang lebih antara berapa tahun ya, dari 1222 sampai 1268.
92 sekitar 60 tahunan ya sahabat Pusaka Jawa, sekitar 60 tahunan lah masa kerajaannya. Dan untuk kerajaan Singosari sendiri agamanya itu banyak. Pada saat itu adalah agama Hindu Buddha, kemudian Kapitayan, kemudian animisme, kemudian Tantra Birowo. Kita ketahui ajaran Tantra Birowo adalah ajaran bagaimana cara mengendalikan nafsu kita agar mensucikan nafsu kita, tapi dengan cara yang kurang baik. Karena di situ kalau ingin menjadi ini yang saya tahu ya, Tantra Birowo itu ajarannya kalau kita sebelum untuk menghilangkan nafsu kita yang kurang baik, kita pesta, free sex, dipuas-puasan minuman, ya dengan berkumpul, dengan memakai upacara, kemudian juga seks bebas bahasanya. Tapi setelah itu selesai, sudah dipuas-puasin, habis itu ngilang. Dan konon katanya para penganut Tantra Birowo yang tidak jadi, yaitu yang menurut cerita itu jadi jenglot seperti itu, karena mereka masih memikirkan dunia seperti itu. Kadang kalau Tantra Birowo sudah sampai titik puncak, dia bisa moksa. Konon katanya, benar tidaknya saya minta maaf, karena ini juga hanya berdasarkan dari literatur dan juga beberapa sumber yang untuk pengetahuan saja, tidak untuk diperdebatkan. Sahabat Pusaka Jawa, juga kita ketahui di Singosari itu terkenal dengan ekspedisi Pamalayu, yaitu ekspedisi agar kerajaan Singosari menaruh kewibawaannya di area Nusantara ke arah Palembang, sahabat Pusaka Jawa, pada tahun 1275 sampai 1286. Juga ada ekspedisi Pabali, yaitu 1282 sampai 1284, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk keris-keris Tangguh Singosari walaupun terlihat sederhana, tapi pasti dia akan terlihat gagah Birowo. Kalau untuk looknya, ini kan kerisnya lurus nih. Kalau untuk looknya biasanya dari bawah kecil tapi ke atasnya gede. Itu ciri-ciri dari keris Tangguh Singosari. Sekarang kita ukur, sahabat Pusaka Jawa, mumpung saya ingat panjang bilahnya berapa ini. Kita ukur. Panjang bilahnya ini 28 cm, sahabat Pusaka Jawa. Ikutnya keris patrem. Ya, patrem adalah panggonan yang tentrem. Kemudian untuk gonjonya panjangnya 7 cm. Gonjonya, sahabat Pusaka, walaupun terlihat biasa tapi tetap kokoh. Lihat, ini gonjonya ya. Gonjonya tebal, sahabat Pusaka Jawa, dan terlihat kokoh. Gonjonya tebal ya. Istimewa. Biasa tapi mempunyai aura yang sangat kuat. Tadi sebelum saya babar, saya coba cek energinya. Ini memang ada nilai proteknya, sahabat Pusaka Jawa. Mungkin kalau untuk orang yang bisa pakai tenaga dalam mungkin bisa merasakan. Dan juga energinya kayaknya cocok untuk siapa saja. Artinya di sini di samping doa dari Sang Empu untuk kerezekian, tapi juga di sini ada nilai proteknya atau perlindungannya dari hal-hal yang kurang bagus. Karena begini, sahabat Pusaka Jawa, pusaka itu ya, kalau sekarang kan ada namanya ilmu apa, metalurgi, yang membahas tentang besi dan kandungannya. Itu bisa dideteksi besi ini nilai karbonnya berapa, besi ini, jadi bisa dicek auranya juga, terus kemudian lama usianya, kemudian juga dari energinya ya. Kalau kita bicara mau ngecek energi, itu pakainya mata ketiga. Kalau orang itu pasti tahu, tapi kalau six sense kan indera keenam. Nah, ini pakai indera ketiga untuk ngecek energi ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, tadi kita lihat ya, saya review ulang, ini memang besinya membatu ya, walaupun tidak begitu panjang dengan ukuran 28 cm, tapi ini cukup berwibawa dan wingit, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya juga untuk keris-keris Tangguh Singosari biasanya untuk tindih. Keris tindih adalah untuk nindihi. Kalau nindihi berarti dia sebagai panglima. Umumnya sahabat Pusaka Jawa punya banyak pusaka, tapi ternyata pusaka itu mempunyai aura yang negatif. Nah, untuk menetralisir dari hal-hal yang kurang baik harus punya tindih. Walaupun tidak ada yang bilang keharusan, tapi biasanya pada umumnya kalau keris tindih itu ibarat kalau di listrik itu arde ya, begitu kesambar petir
rumah tidak koset tapi arus di bawah ke bawah bumi aman. Nah, pusaka tindih berguna untuk menetralisir atau mengendalikan aura-aura yang kurang bagus di antara pusaka-pusaka yang lain. Bahasa kerennya jadi jendrale seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita juga ketahui Singosari itu kerajaan yang tidak begitu lama masa pemerintahannya, maka juga dan kerajaan yang sangat sepuh karena berdiri pada tahun 1222. Setelah Singosari lengser baru berdiri Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa, saya harapkan ketika nonton channel YouTube saya, sahabat Pusaka Jawa bisa mengetahui tentang ilmu tentang Tosan Aji, juga tentang sejarah seperti itu ya, sejarah. Karena Pak Soekarno bilang jas merah jangan melupakan sejarah. Untuk menghancurkan satu bangsa maka hilangkanlah peradaban, dibikinlah generasi berikutnya tidak mengenal budayanya, nanti dia akan berubah total, tidak tahu sejarah bangsanya seperti itu. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, dari mana asal usulnya, jangan sampai kacang lupa kulitnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu keberkahan baik di dunia maupun di akhirat untuk anak cucu saya juga. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya, karena apa yang saya sampaikan adalah warisan budaya leluhur, ilmu. Sekarang kalau bukan kita, siapa lagi? Kan seperti itu. Banyak orang Belanda, orang Prancis, orang Jerman belajar tentang ilmu keris, sedangkan nanti orang-orang Indonesia generasi milenial tidak belajar, nanti kita malah belajar sama mereka. Jangan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat kalian, jika ada maafkan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.